Oke, saya mulai ya untuk kuliah pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Jadi untuk mata kuliah teknologi pengolahan air, eh kemarin gimana tugasnya yang masalah tugas apa sih kemarin? Desain aerasi sama eh apa kemarin tugasnya? Saya agak lupa ya Gas tugas. transfer sama desain aerasi, Pak. Apa yang satunya apa? Desain aerasi dan Gas transfer. oh iya, teori gas transfer. Gak ada masalah ya masalah itu? Ada masalah gak? Oke, ya. Kalau gak ada masalah, kita lanjut ke materi hari ini. Oke, saya slideshow terlebih dahulu, please. Oke, ini kelihatan ya slide-nya. Ya, Pak, sudah, Pak. Jadi untuk yang materi pertama ini mungkin saya flashback apa ya? Uh, ini saya ulang sebentar, sama mungkin ada beberapa tambahan um, materi terkait pengolahan air. Kan kemarin kita udah bahas masalah, bentar. Kan kemarin kita udah bahas masalah pengolahan air yang surface sama groundwater kan. Groundwater kemarin udah bahas masalah groundwater, masalah desain aerasi, kemudian kalian udah nyoba ngerjainnya dan gambarnya, kemudian yang teori gas transfer itu sebenarnya sama, bagaimana konsep aerasi di gas transfer, kemudian kita kayak uh, apa ya istilahnya merefleksikan ke kegiatan atau fenomena sehari-hari seperti memasak air dan percobaan Coca-Cola sama ini Mentos kayak gitu. Nah, di materi hari ini sebenarnya ini beberapa contoh dari pengolahan air minum. Jadi kalau mau lihat beberapa apa namanya di saya sebenarnya bagaimana konsep pengolahan air minum itu kurang lebih gambarnya kan seperti ini. Gambar kayak rumah besar seperti itu. Jadi kan kemarin udah ini ya udah saya sampaikan bahwa kualitas air itu akan bervariasi terkait di mana sumber badan air yang kita ambil. Jadi misalnya dari danau, dari sungai, dari embung kurang lebih kualitasnya akan bervariasi seperti ini dan kemudian nanti kita akan membuat suatu air yang memiliki kualitas air bersih, air minum seperti yang tertuang pada Permenkes tahun 90 atau ke Permenkes tahun 2002. Jadi nanti bisa di searching sendiri gitu ya tentang peraturan ini agar nanti kita bisa membuatnya untuk menjadi air bersih, air baku, air yang untuk digunakan untuk mandi kita sehari-hari, air yang bisa digunakan untuk air minum itu seperti apa. Nah, itu that's why kita perlu namanya teknologi pengolahan air. Jadi IPA itu instalasi pengolah air. Jadi nggak hanya air air dari badan air ya, kayak air limbah itu juga bisa sebenarnya. Jadi kualitas air bervariasi mulai dari kualitas air yang paling buruk, yang limbah industri, limbah rumah tangga kayak gitu. Kemudian itu baru bisa diproses menjadi air baku. Kemudian air baku itu kalau misalnya jadi limbah ya, limbah diproses dengan teknologi bisa menjadi air air yang bisa digunakan sehari-hari. Maksudnya uh, bisa dibuang lagi di badan air kayak gitu. Setelah itu dari air baku dari badan air baru diolah dari surface atau groundwater kemudian bisa didistribusikan ke masyarakat,
bisa menjadi air minum, kemudian air yang bisa digunakan sehari-hari untuk keperluan masak, makan, minum, mandi, dan lain-lain. Ini seperti itu. Oke, jadi untuk perancangan instalasi pengolahan air itu ada beberapa tahap. Jadi yang kemarin kan kita mendiskusikan masalah tahapan apa ya, teknologi apa saja yang digunakan untuk surface water sama groundwater. Perbedaannya kemarin udah dijelaskan di pertemuan sebelumnya. Nah, untuk rancangan dasar kita perlu tahu terlebih dahulu kualitas airnya. Jadi sebelum kita membuat suatu instalasi pengolahan air kayak gitu, jadi kita kayak perlu tahu bagaimana kondisi existing badan air di sekitar yang akan menjadi tempat pembangunan konstruksi instalasi pengolahan air. Jadi kualitas airnya seperti apa? Misalnya mungkin di sana ada dekat embung, dekat danau, dekat industri misalnya. Jadi kita perlu tahu kualitas airnya seperti apa. Baru nanti kita melakukan kayak penetapan alternatif sistem proses dan dimensi pokok. Jadi nanti kira-kira sistem prosesnya nanti kurang lebih seperti apa? Kan kemarin udah dijelasin bahwa 3 tahapan utama itu kayak filtrasi, sedimentasi, kayak gitu kan. Kemudian untuk tahapan-tahapan yang lain, yang sistem-sistem yang lain itu bisa ditambahkan sesuai dengan kondisi masing-masing daerah atau studi kasus. Jadi tempat permasalahan yang ingin kita olah airnya seperti apa, itu sistemnya nanti tergantung dengan kualitas air dan sistem apa yang pengen kita install di situ, di IPA-nya itu. Nah, untuk kajian masing-masing alternatif itu ada aspek teknik, aspek ekonomi, biaya investasi, sama aspek lingkungan. Jadi selain belajar masalah ini, selain kita belajar masalah teknologi pengolahan air, kita juga perlu belajar masalah aspek teknisnya, misalnya aspek konstruksi. Itu mungkin sudah dipelajari di mata kuliah lain kayak gitu. Kemudian aspek lingkungan itu sebenarnya juga harusnya sudah ada di mata kuliah teknik lingkungan di semester sebelumnya. Jadi bagaimana kita melakukan uji kualitas air, bagaimana dengan AMDA-nya, dampak lingkungan seperti apa. Kemudian aspek ekonomi mungkin lebih finansial aspek. Jadi kan kita untuk pengolahan air di sini kan kita nggak melulu untuk jasa atau service gitu kan, tapi kita juga perlu adanya kayak investasi. Jadi untuk membangun IPA itu, instalasi pengolahan air, kita perlu investasi, kita perlu operasi pemeliharaan. Akhirnya kita perlu kayak memberikan atau apa ya, menetapkan harga sewa, bukan harga sewa, harga jasa air bersih. Harga jasa air bersih yang akan kita gunakan. Jadi kalau kita ke PDAM gitu kan kita perlu bayar per bulannya seberapa. Untuk jasa air bersih kita perlu bayar ke perusahaan yang mengelola air minum itu sebulan berapa. Nah, itu sebenarnya adalah harga jasa untuk ini aspek ekonomi, financial aspek. Jadi kita nanti bisa dioperasikan seperti apa pipanya, kemudian pemeliharaannya seperti apa, sehingga kayak sustainable gitu loh. Dengan adanya aspek ekonomi ini, IPA ini nggak akan tutup, nggak akan berhenti beroperasi karena adanya financial aspek. Jadi kita perlu adanya aspek ekonomi, sehingga ketika kita belajar teknologi pengolahan air, kita nggak hanya belajar bagaimana cara mengkonstruksi itu, bagaimana dimensinya, bagaimana sistemnya, tapi juga nanti akan belajar aspek ekonomi, kurang lebihnya seperti itu. Kemudian pemilihan alternatif sistem proses, ya seperti pekan kemarin sebenarnya alurnya. Nah, ini kemarin udah kita bahas juga bagaimana unit proses pengolahan air ya, ada secara fisik, ini beberapa jenisnya, kemudian ada secara kimiawi, beberapa prosesnya, kemudian secara khusus itu apa prosesnya. Jadi bisa dilihat lagi materi kita pekan kemarin, perbedaan dari pengolahan yang dari air permukaan sama air tanah kan beda-beda kayak gitu kan. Nah, kurang lebih jenis-jenisnya kurang lebih seperti ini kalau dikategorikan sebagai pengolah air secara fisik, kimia, sama khusus. Nah, kemudian untuk rancangan teknisnya, penetapan layout instalasi. Jadi kita pengen bangunnya itu di mana sih? Apakah dekat dengan badan air, dekat danau, dekat embung, dekat waduk, kayak gitu. Nah,
Dalam proses konstruksi sebenarnya ya kita nggak akan bahas masalah banyak itu di sini karena ini hanya masalah apa ya, aspek teknis yang mungkin sudah dibahas di mata kuliah yang lain, metode konstruksi, kemudian di bagian struktur manajemen konstruksi itu biasanya perlu atau sudah dibahas masalah seperti ini. Kurang lebihnya konsepnya akan sama dengan membangun suatu infrastruktur sipil yang lain. Jadi kita perlu ada ketersediaan lahan, tentu juga kita tahu bentuk dan luasnya seberapa, kita pengen bangunnya seberapa. Kemudian profil permukaan lahan, kita juga nanti akan berhubungan dengan geoteknik lahan, kondisi tanah, karakteristiknya seperti apa, jenis strukturnya, apakah beton, baja, optimalisasi jaringan, estetika bangunan, harusnya udah dibahas di mana ya, estetika fisika bangunan atau mungkin waktu gambar teknik seperti itu. Kemudian aksesibilitas operasional, jadi kalau bisa wilayah instalasinya itu bisa diakses mudah dengan mobil, truk atau yang lain kayak gitu. Jadi jangan sampai kita membuat instalasi itu kayak di lingkungan terpencil. Kalaupun terpencil, buat jalan akses menuju ke sana. Karena untuk apa? Untuk ini, untuk kebutuhan prasarana, operasi pemeliharaan itu kan nanti butuh akses banyak, butuh SDM yang akan bergerak dari satu tempat ke tempat lain. Jadi kalau nanti aksesibilitasnya itu kurang, bisa ini terhambat operasionalnya. Nah ini contoh layout IPA Sumber Opus PDAM Goa itu kurang lebih seperti ini. Jadi ini kan ada kolam banyak ini nggak ada denahnya ya. Tapi ini beberapa proses yang pekan kemarin kita bahas, tapi bentuknya lebih besar, lebih sudah menjadi bangunan yaitu konstruksi seperti ini dan lain sebagainya. Kemudian untuk penetapan elevasi bangunan, itu elevasi lahan perlu diperhatikan. Kemudian layout perpipaan dan peralatan mekanik. Jadi ini lebih ke pemipaan. Jadi harus sudah dibahas di mata kuliah plumbing kalau nggak salah. Plumbing atau perpipaan mekanika fluida mungkin. Ya intinya untuk membuat suatu teknologi pengolahan air itu sangat banyak basic dari pengetahuan teknik sipil yang diperlukan seperti itu. Jadi kayak analisis hidrolik struktur instalasi, kemudian analisis hidrolik sistem pengolahan air, filtrasinya seperti apa, analisis hidrolik perpipaan itu plumbing seperti apa, kemudian ada hidrolik peralatan mekanik. Jadi nanti kemungkinan nggak hanya orang-orang yang dari background teknik sipil yang akan bisa berada di lingkungan pengolahan air, bisa juga dari mekanik yang bisa memproses analisis hidrolik peralatan mekanik. Kemudian profil hidrolik instalasi itu seperti apa juga perlu diperhatikan. Nah ini kurang lebih seperti ini kurang nggak kelihatan ya. Jadi ini kalau nggak salah ini kolam sedimentasi itu di sini, sedimentasi. Nanti bisa di zoom sendiri ya. Ini saya juga nggak kelihatan dari laptop ini sebenarnya. Jadi intinya ini adalah proses instalasi penjernihan air, mulai dari pengambilannya seperti apa sampai nanti didistribusikan ke masyarakat kayak gitu. Jadi ini profil hidroliknya seperti ini. Jadi sebenarnya ini sama seperti yang kemarin kita bahas, cuman ini lebih ke realnya sudah dipasang di instalasi pengolahan air Somba di PDAM-nya Goa kayak gitu, bentuknya kurang lebih seperti ini. Oke. Kemudian perancangan sistem peralatan mekanik dan elektrik tadi itu bisa dikerjakan oleh orang lain kayak gitu. Nah kemudian pembuatan gambar draft rancangan teknis, nah itu biasanya dari sipil, dari arsitek kemungkinan bisa. Tapi kebanyakan sih dari sipil. Kita perlu denah, ini juga sudah hafal harusnya ya cara-cara gambar denah dan lain sebagainya. Bedanya mungkin dulu kita bangunnya denah rumah, denah gedung kayak gitu. Nah ini denahnya denah instalasi pengolahan air gitu. Denah, kemudian gambar tampak dari depan, belakang, samping kiri, samping kanan, gambar potongannya seperti apa, gambar detail, denah potongan melintang memanjang, sama gambar sistem peralatan mekanik dan elektrik, nanti seperti apa. Nah, kemudian penyusunan sistem operasi dan pemeliharaan. Jadi setelah konstruksinya dibangun, kan kita perlu memelihara biar operasinya nggak berhenti, biar terawat, biar apa ya istilahnya, nggak rusak lah istilahnya seperti itu. Jadi kayak
sustainable, jadi bisa dimanfaatkan dengan rentang waktu tertentu kayak gitu. Itu nanti beberapa yang perlu dipelihara adalah sistem hidroliknya, kemudian peralatan mekanik dan elektrik, kemudian pengelolaan dan penggunaan bahan-bahan pengolahan. Nah, untuk rancangan teknis rinci, ya ini sebenarnya lebih ke struktur ya. Bagaimana analisis struktur bangunan instalasi seperti fondasinya, lantainya kita pakai material apa, dinding kolamnya seperti apa, kemudian bangunan pendukung instalasi, bangunan fasilitas operasi, kemudian bangunan administrasi dan perkantoran. Jadi ini lebih ke administratif. Jadi tadi kita bahas masalah jasa harga air bersih ya. Jadi kan kita perlu menetapkan daerah mana saja atau rumah mana saja yang dilayani oleh PDAM ini. Jadi bangunan administrasi perkantoran fungsinya untuk di daerah-daerah masalah itu, di ranah-ranah finansial atau administratif. Kemudian penataan lingkungan ini juga perlu dilakukan untuk analisis strukturnya. Kemudian untuk gambar rancangan teknik instalasi juga sama, kayak gambar denah, gambar tampak, gambar potongan, gambar detail, gambar sistem peralatan mekanik dan elektrik, gambar profil hidrolik instalasi seperti apa, itu juga perlu. Kemudian gambar rancangan teknis bangunan sipil seperti dimensi dan sistem penulangan. Dan sebenarnya juga sudah kalian pelajari sebelumnya di struktur, cuman bedanya ini adalah untuk bangunan instalasi pengolah air bersih atau air minum. Tapi kurang lebih bangunan struktur kan sama gitu kan, bangunannya kayak rumah atau gedung kayak gitu. Bedanya di fungsinya aja. Kalau bangunan gedung kan mungkin kebanyakan buat perkantoran untuk aktivitas normal. Kalau rumah misalnya buat tempat tinggal. Tapi kalau yang ini bangunannya gedung hanya untuk apa ya, saya instalasi pengolahan air, jadi untuk mengolah air aja. Nah, nanti mungkin bebannya kan beda, bebannya kan nanti pasti ada bebannya banyak, beban airnya, beban bergeraknya, mungkin nanti analisisnya banyak di sana, bedanya nanti dengan struktur bangunan yang lain. Kemudian penyusunan spesifikasi teknis seperti bahan pengolahan, perpipaan, peralatan mekanik dan elektrik, bahan, struktur dan pelaksanaan bangunan sipil, itu juga perlu disusun spesifikasi teknisnya seperti apa. Nah, ini tadi perencanaan anggaran biaya. Jadi kayak bahan pengolahan kita perlu apa saja kayak gitu kan. Perpipaan, peralatan mekanik dan elektrik, dan bangunan sipilnya kita perlu apa aja. That's why kita sebelum membuat rencana anggaran biaya, kita perlu tahu dimensinya nanti seberapa. Desain aerasi, desain filtrasi, desain sedimentasi itu seberapa. Itu perlu analisis terlebih dahulu, diestimasi dimensinya berapa, dibuat denah kayak gitu, baru kita bisa merencanakan anggaran biaya. Oke, jadi untuk metode pengolahan air kemarin udah fisik, kimiawi khusus. Jadi untuk yang pengen saya tekankan pada mata kuliah ini, teknologi pengolahan air itu kita bisa melakukan analisis dimensi atau analisis untuk mendesain aerasi, filtrasi, dan sedimentasi kayak gitu. Sebenarnya kalau nggak salah sedimentasi di pertemuan sebelum UTS sudah kali ya. Cuma nanti ini saya tekankan lagi, mungkin saya berikan beberapa contoh alur bagaimana kita mendesain tank sedimentasi yang apa istilahnya sudah ideal kayak gitu. Nanti saya berikan contohnya. Jadi kita mendesain tank sedimentasi, tank filtrasi, sama aerasi kayak gitu. Aerasi sebenarnya kan udah kemarin kan, cuman kemarin kan lebih banyak ke ini aerasi yang cascade ini bertingkat ya gitu. Nanti ada kayak jenis aerasi yang lain yang bisa kalian gunakan kayak gitu. Jadi untuk secara kimiawi, disinfeksi, presipitasi, ion exchange, adsorpsi, oksidasi, dan lain sebagainya. Nah, ini contoh instalasi pengolahan air minum sistem aerasi ya. Untuk aerasi jadi sistem aerasi itu kan kemarin ada banyak ya, ada yang cascade, ada yang bertingkat kayak gitu, ada yang kolam, jadi emang beda-beda kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat di PDAM Tirta Marta Yogyakarta, jadi sebenarnya kita perlu visitasi ke sana sehingga kita bisa tahu gimana sih kondisi PDAM di sana, bagaimana kondisi pengolahan air di sana kayak gitu. Sebenarnya kita hari ini rencananya kita pengen praktikum mengenai kualitas air, cuman karena kondisinya nggak memungkinkan, akan saya desain bagaimana kalian bisa mendapatkan kompetensi tersebut
meskipun nanti kurang maksimum tanpa melalui praktikum di lab, tapi kalian nanti udah tahu gambarannya gimana seperti itu. Jadi instalasi pengolahan air minum untuk aerasi kurang lebih seperti ini. Ini sebenarnya deket ya di UGM, Tirta Marta Jogja. Kalau nggak salah di bagian di sana itu di mana sih yang deket SMK itu, di depan SMK kan ada PDAM. Nah sebenarnya itu kita bisa juga ke sana harusnya. Jadi dari sana setelah itu kita ke air produksinya UGM yang Toyagama itu. Harusnya bisa. Cuman kayaknya sudah ada kayak video ini deh, video pengolahan teknologi pengolahan air di Toyagama. Mungkin ntar saya coba cek masalah itu. Oke, jadi ini contohnya seperti itu. Ini instalasi pengolahan air. Jadi ini beberapa contoh instalasi yang untuk menghilangkan zat-zat Fe. Jadi kan untuk air yang tercemar kan beberapa kandungan Fe-nya kan logam besinya kan ini ya besar atau kandungannya berlebihan kayak gitu. Nah untuk pengolahan air tadi seperti yang saya sampaikan di awal bahwa kalau kita pengen membuat atau menambahkan konsep sistem per tahapnya itu kan tergantung dengan kebutuhan. Jadi kalau kita misalnya pengen menghilangkan kadar Fe, ya masalah kita tambahkan suatu instalasi untuk menghilangkan atau mengurangi kadar besi di airnya seperti itu. Jadi kurang lebih kayak gini bentuknya. Ini kurang jelas sebenarnya sih, tapi ini kurang lebih seperti ini. Di dalamnya nanti ada eh, apa ya, teknologi buat menghilangkan atau menurunkan kadar besi, senyawa besi. Oke, tadi kan jenis-jenis sistem aerasi kurang lebih seperti ini, dari air tanah, kemudian plant sedimentation, rapid filtration, to clear well. Ini kemarin udah kita bahas sebenarnya. Jadi kalau misalnya ada kayak mau menghilangkan kandungan zat besi atau mangan, Fe atau Mn, jadi bisa melakukan seperti ini. Jadi selain aerasi, selain dikasih chemical oxidant, kita juga perlu adanya filtrasi, dikasih ozonasi, dan lain sebagainya, sehingga kita baru bisa didistribusikan ke kayak tank yang udah air baku untuk dipompa ke masyarakat, kayak gitu. Jadi sebenarnya kurang lebih sama sistemnya, cuman beda tahapannya aja. Beda tahapan, beda tergantung kondisinya. Kita pengen menghilangkan kadar apa gitu. Oke, ini beberapa sistem aerasi kemarin kita udah, ini kalau ini udah kita bahas cara desainnya seperti apa, desain aerasi seperti ini. Apa lagi ya? Ini cascade, kemudian ini inclined apron, ini tower tadi ya. Yang tower tuh tadi kayak yang penghilangan ini besi. Jadi ini sistem aerasi juga, cuman untuk menghilangkan besinya gitu. Zat besi. Kemudian ada perforated plates. Jadi kayak gini bentuknya. Jadi kemarin kita bahasnya yang di ini desain aerasinya ya. Oke, ini itu bagian aerasi. Nah, untuk aerasi ini nanti saya sudah menyiapkan bahan untuk contoh perhitungannya, contoh perhitungan bagaimana kita mendesain aerasi kayak gitu. Nanti bisa dibahas, bisa dipelajari sendiri gitu ya. Itu sudah jelas alurnya ya, angkanya dari mana itu sudah saya jelaskan di situ, dalam bentuk file, bukan dalam bentuk video. Nah, kemudian kita bahas masalah filtrasi. Jadi intinya di mata kuliah ini teknologi pengolahan air, saya pengen nanti kompetensinya adalah kalian bisa desain aerasi. Ini udah kita selesaikan ya, aerasi. Kemarin udah selesai yang cascade, nanti ada contoh lagi desain aerasi juga. Sekarang kita masuk ke yang filtrasi. Jadi perancangan bahan filter ini kurang lebih bentuknya ini sederhananya kayak itu kemarin saya sampaikan, kayak yang bikin lapisan-lapisan di botol air minum, terus kita ada percobaan air limbah, kemudian bagaimana kondisi air bakunya, kurang lebih seperti itu bahan filtrasinya itu. Nah, kalau berbicara masalah filtrasi di sini kita banyak berbicara masalah ini. Kita perlu uji tanahnya dulu. Jadi kita ambil sampel tanahnya seperti apa, baru kita cek ukurannya seperti apa. Harusnya udah masih familiar ya masalah ukuran partikel yang ada grafik seperti ini itu.
grafik distribusi ukuran butiran, itu nanti kita juga memerlukan untuk desain filtrasi. Jadi ini beberapa contoh perhitungannya. Jadi misalnya dirancang desain gradasi filter dengan ukuran efektif di 10,5 mm, koefisien keragaman di 60 per D10 1,5, sehingga di 60 sama dengan 0,75 mm kayak gitu. Kemudian ukuran efektif, jadi presentase pasir tersedia yang memenuhi syarat sebagai media filter itu biasanya 0,5 dari diameter 10, sedangkan koefisien keragamannya di 60, 1,5 kali 0,5, 53,5. Kemudian menetapkan media yang dapat dimanfaatkan. Jadi P yang berguna adalah 2 di 60 min D10, hasilnya 47%, sehingga hanya 47% dari pasir yang tersedia memenuhi syarat sebagai media filter. Jadi sebenarnya dari ini ya. Jadi ini setelah kita melakukan kayak investigasi karakteristik tanah yang di sekitar ya karena kita jadikan bahan media filtrasi kayak gitu, kita perlu cek terlebih dahulu distribusi ukuran butiran seperti apa. Nah, baru kita cek berapa persen yang dapat dimanfaatkan. Jadi dari analisis ini yang dapat dimanfaatkan adalah sebesar 47%. Jadi nggak sampai setengahnya. Ya kurang lebih setengahnya lah. Jadi misalnya kita ada 100 ton gitu ya, misalnya 100 ton, ternyata yang dapat dimanfaatkan cuma 50 ton. Kayak gitu. Nah, media yang tidak dapat dimanfaatkan adalah media yang ukurannya kurang dari 0,45 kali 10 pangkat min 2. Kayak gitu. Jadi untuk perhitungannya kurang lebih gampangnya seperti ini. Di 10-nya ada berapa? 0,1 dikali P yang berguna. 25,3% ukuran butir. Jadi 25,3% itu ada di sini kan. Nah, berarti ukuran butirannya adalah sekitar 0,5 bla 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 kayak gitu. Jadi ini lebih untuk mengetahui apa istilahnya, berapa presentasi yang dapat digunakan untuk menjadi media filtrasi, media filter. Jadi untuk setiap 1,0 ton media filter yang dibutuhkan adalah sekitar 2,03 ton. Jadi misalnya kita pengen membuat media filternya 1 ton gitu kan, berarti kita butuh pasirnya sebesar 2,03 ton. Mengingat kondisi-kondisi yang tadi itu, yang dapat digunakan hanya 0,47. Jadi 1,0,7, 2,03. Jadi kita kurang lebih harus menyiapkan jenis pasir yang sama dari investigasi geoteknik, investigasi ini distribusi butiran ukuran tanah kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita pengen punya 1 ton untuk filter, berarti kita harus menyiapkan 2,03 ton. Mengingat hanya 47% dari ini yang dapat digunakan kayak gitu. Oke, yang tidak dapat dimanfaatkan kayak gini. Jadi P yang terlalu kasar, ini P terlalu halus nggak bisa dimanfaatkan, P yang terlalu kasar juga nggak bisa dimanfaatkan. Jadi ukuran yang kurang dari 0,45. Jadi kan ini P terlalu halus kan 25,3%. Kita cek di sini 25,3 di sekitar sini. Berarti sekitar 0,45 ukurannya nggak bisa digunain. Kalau yang terlalu kasar, P berguna plus P terlalu halus berarti 72,3%. Berarti sekitar sini lah ya, sekitar sini kita cek kurang lebih hasilnya di sini sekitar 1,1 gitu lah, 1,1. Berarti itu nggak bisa dimanfaatkan untuk media filter yang akan kita gunakan di filtrasi. Jadi kurang lebih filtrasi kayak gitu. Nanti media atau gimana cara desainnya, terus kita perlu berapa banyak tanah yang disiapkan kayak gitu. Kurang lebih seperti itu. Jadi kita perlu data ini dulu. Kita perlu data ini. Baru setelah kita dapat data ini, kita bisa menghitung ini. Jadi ini kayak hitung-hitungan biasa kan, penjumlahan, penambahan, pengurangan kayak gitu. Tinggal nanti kita lihat grafiknya seperti apa. Jadi perlu uji tanah terlebih dahulu kalau kita pengen membuat media filtrasi atau media filter. Oke, jadi aerasi selesai, filtrasi selesai, kita masuk ke sedimentasi. Iya, sebenarnya sedimentasi kalau nggak salah udah dibahas di soal sebelum UTS. Kayak gitu, jadi ini hanya kayak flashback juga aja. Jadi kayak
menekankan lagi restate aja gimana tank sedimentasi yang sebaiknya didesain kayak gitu kan. Jadi kurang lebih bentuknya kan seperti ini. Jadi kurang lebih sedimentation tank itu seperti ini, yang bentuknya segi empat, rectangular. Di sini ada influent untuk masuknya air limbah atau air yang tercemar kayak gitu. Kemudian kita pengen ngambil sludge-nya, ada sludge removal di sini dan seterusnya, nanti keluarnya di sini. Jadi sedimentasi yang terbawa oleh air sudah kayak mengendap di sini gitu. Kan itu fungsinya buat tank sedimentasi kan. Akhirnya untuk effluent, jadi influent yang masuk, effluent yang keluar. Jadi effluentnya ini nanti udah kayak sedikit bawaan sedimentasinya, sehingga untuk diproses lebih lanjut lebih mudah kayak gitu. Nah ini kurang lebih bentuknya seperti ini, kolam pengendapan sedimen di IPA Karanglang PDAM Surabaya, kurang lebih seperti ini bentuknya. Emang besar gitu kan bentuk kolam pengendapan akhir sedimen. Kalau ini masih di PDAM Goa, bentuknya juga sama seperti ini, pengendapan sedimen, cuman kan itu beda-beda konstruksinya, jadi tergantung kebutuhan aja. Tapi kurang lebih bentuknya akan sama seperti ini, kurang lebih ya. Nah ini juga tadi kan aerasi tadi sudah saya sebutkan, nanti saya ada kayak dokumen buat bagaimana cara desain aerasi kayak gitu. Untuk filtrasi juga saya sudah siapkan dokumennya juga, dokumen untuk mendesain sistem filtrasi yang baik. Nanti juga untuk sedimentasi saya juga udah siapkan contoh perhitungannya juga, contoh perhitungan tank sedimen yang ideal seperti apa. Nanti bisa dicek. Oke, jadi untuk yang bangunan pengendapan 4 persegi panjang itu kurang lebih seperti ini ya, kurang lebih. Kalau misalnya bentuknya segi 4, jadi kapasitas per unitnya itu lebih besar, kemudian bentuknya memanjang sesuai arah aliran. Jadi misalnya ini pengendapan sedimen di sini, alirannya masih bisa ke sana gitu loh. Kalau misalnya segi 4 lebih gampang istilahnya. Kemudian secara hidrolika lebih baik karena tambang alirannya seragam. Kemudian kecepatannya relatif konstan, kemudian pengontrolan kecepatan lebih mudah dilaksanakan. Jadi untuk mengendapkan sedimen atau membuat desain pengendapan sedimentasi itu lebih baik segi 4 persegi panjang. Jadi jangan kayak segitiga, lingkaran, itu mungkin agak susah. Karena dari kelebihannya itu untuk secara hidrolika kecepatan itu lebih baik persegi panjang. Tapi kelemahannya di sini ini kurangnya panjang peluapan, terutama apabila ukurannya kurang lebar, kemudian sehingga laju peluapan nyata menjadi terlalu besar dan menyebabkan terjadinya gangguan pada proses pengendapan. Jadi diatasi dengan memperpanjang ambang. Kalau misalnya panjang ambangnya itu di sini ya, L ini. Kalau misalnya kurang panjang, itu nanti bisa diperpanjang. Intinya kurang lebih seperti itu. Nah, untuk tipikal ukurannya, jadi panjang kolamnya itu biasanya 2-4 kali lebar. Jadi misalnya kalau lebarnya 20 meter, berarti panjangnya adalah sekitar 40-80 meter ya itu. Nah, lebar kolam maksimum 12. Oh, ada 12 meter. Jadi kalau misalnya 12 berarti panjangnya sekitar 48 meteran gitu kan. Panjang maksimumnya 48. Jadi mengapa nggak boleh panjang-panjang? Itu sebenarnya tadi untuk kemudahan pengoperasian alat pembersih lumpur dan scraper. Apakah nanti kita boleh kalau misalnya lebar kolamnya itu kayak 20-25 meter, boleh-boleh aja, tapi tadi apakah alat operasinya udah siap? Maksudnya untuk pembersih lumpur, ngambil sedimen kayak gitu. Kemudian kedalaman airnya sekitar 2,5-3 meter untuk pengendapan partikel mandiri dan 3-4 meter untuk pengendapan partikel vlog. Kemudian slope lantai dasarnya sekitar 1:10 sampai 1:5 kayak gitu. Jumlah kolamnya itu minimal 2. Ya gitu ya. Jadi dapat dioperasikan secara bergantian. Ini jangan cuma satu kayak gitu. Jadi ini circular sedimentation tank. Jadi tadi nggak hanya segi 4, kita juga bisa lingkaran kayak gitu. Bentuknya kurang lebih seperti ini, circular sedimentation tank. Ini beberapa bahannya. Jadi inletnya di sini. Jadi dari masuk ke sini kan, masuk ke sini, inlet, masuk, kemudian baru diproses endapannya di sini, terus dia tuh naik gitu. Naik ke atas,
Nanti keluarnya di sini, keluar effluentnya kan beda sama yang segi empat tadi ya. Segi empat tadi kan dari inlet sini mengendap langsung sana. Nah untuk yang circular sedimentation tank itu dari atas ke bawah terus ke atas lagi. Ini pengendapan akhir. Pengendapan akhir. Jadi untuk circular tank ini mungkin bisa dijadikan kayak pengendapan akhir. Jadi mungkin pengendapan awal sedimentation tank di awal mungkin bisa segi 4. Cuma nanti ketika di akhir mungkin kebanyakan bisa menggunakan circular sedimentation tank. Jadi kayak ini. Jadi yang di permukaan itu kayak udah kayak air baku gitu loh, nggak ada sedimentasi sama sekali. Jadi sedimennya udah di dasar ini, udah di dasar kolam ini. Kayak kolam pengendapan akhir istilahnya seperti itu. Nah untuk bangunan pengendapan bentuk silinder kurang lebih nanti bentuknya seperti ini. Jadi inletnya di sini, outletnya di sana. Jadi outletnya di sini. Oke, panjang peluapan L ambangnya itu L ambang itu yang di sini ya. Sangat cukup bahkan sering berlebihan sehingga aliran lewat ambang sangat tipis. Kemudian diatasi dengan ambang berbentuk gigi gergaji. Kemudian kelemahannya seperti ini, kecepatan yang tidak konstan. Ini kelemahannya berbalik dengan yang tadi sedimentation tank yang segi 4. Kemudian tipe ukurannya kayak gini nanti bisa dicek sendiri ya, silinder dengan slope dasarnya sekian, dengan dasar kerucut terpancung, dimensi maksimumnya 30 meter, diameter, kemudian jumlah kolam minimal 2 unit untuk perawatan kayak gitu. Oke, untuk strukturnya kurang lebih seperti ini nanti sedimentation tank yang berbentuk circular. Ini contoh dari submerged pipe outlet, sama contoh V-notch outletnya seperti ini. Nah ini tadi ya saya udah sampaikan, nanti saya ada dokumen tentang desain dari sedimentation tank ini, nanti bisa di analisis sendiri. Jadi udah runtut itu, angka-angkanya dari mana itu udah dijelasin di situ. Oke, ini juga kolam sedimentasi, cuman beda aja, ini namanya conventional inlet in a tube settler. Jadi pengendapan dengan tube settler seperti ini. Bentuknya contohnya kurang lebih seperti ini ya, contoh clarifloculator. Oke, jadi kurang lebih kayak gitu yang masalah materi desain aerasi, filtrasi dan sedimentasi. Jadi dokumen contoh-contohnya nanti akan saya siapkan, sudah di elok kalau nggak salah. Kayak gitu. Oke, sebelum kita lanjut ada pertanyaan nggak masalah ini? Iya Pak Mantas, mau tanya Pak. Yes, kenapa? Saya kemarin kan kerja di perusahaan Angsel dan rencana mau bikin perusahaan baru tentang perusahaan air minum. Nah kemarin itu teman saya survei di salah satu perusahaan air minum yang lain. Dia itu di sana ada kolam sedimentasi tapi terbuka Pak. Nah itu untuk mengatasi dari jentik-jentik nyamuk itu gimana ya Pak? Oh, kolam sedimentasinya terbuka. Ya kebanyakan memang kolam sedimentasi terbuka. Tadi bahwa selain dari aspek teknis itu, teknis yang masalah desain dan lain sebagainya, kan tadi disampaikan bahwa ada aspek pemeliharaan. Nah, aspek pemeliharaan itu juga emang kebanyakan kendala ketika kita membuat kolam sedimentasi itu kan airnya udah kayak air yang bersih gitu kan, air yang baku, nggak ada sedimen, akhirnya bisa menjadi kayak sarang-sarang nyamuk untuk berkembang di sana. Nah caranya ya berarti ada sistem yang untuk memberantas jentik nyamuknya. Maksudnya kayak dikasih apa ya istilahnya? Saya lupa nama cairannya apa, atau nama kayak bahan kimianya apa. Bentar coba. Oh, jadi ada bahan kimia ke airnya. Ada kayak gitu. Jadi ya ini kita sebenarnya harusnya kayak visitasi di lapangan, ngasih tahu di PDAM itu seperti apa. Jadi kayaknya mereka punya alat tersendiri buat mengatasi jentik-jentik nyamuk kayak gitu. Jadi mungkin ada beberapa yang mungkin di pengolahan air itu kayak belum ada
terkait hal itu mungkin belum bisa atau belum apa ya istilahnya, masih unpredictable kalau ternyata nanti ada aspek-aspek di luar pengolahan air, misalnya tadi masalah jentik nyamuk dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya di PDAM yang udah udah berkembang di beberapa periode kayak gitu, kayaknya ada deh sistem yang buat pembersihan jentik nyamuk gitu di bak-bak sedimentasi. Ada senyawanya cuma saya lupa. Ntar kalau nemu ntar saya share di grup deh. Ya, baik, Pak. Oke. Oke, ada yang lain kira-kira? Oke, kalau nggak ada berarti itu ya. Jadi kita hari ini udah bahas masalah desain aerasi, filtrasi sama sedimentasi. Jadi nanti untuk detailnya gimana cara mendesain sesuai dengan dimensinya itu udah saya unggah di elab masalah itu. Masalah contoh perhitungannya bagaimana kita bisa membuat desain aerasi, desain filtrasi sama desain sedimentasi kayak gitu. Oke, jadi tadi saya ngeliatin ini air baku, air bersih. Kan tadi bahwa ini ya untuk mendapatkan air yang bisa dimanfaatkan, air baku atau air minum, itu kan tadi saya bilang bahwa ada persyaratan dari Peraturan Menteri Kesehatan tahun 90 sama dari Kemenkes tahun 2002, nanti bisa dicari ya masalah yang ini. Intinya ya kayak gini lah, jadi kita perlu cek kondisi fisikanya seperti apa, kondisi kimianya seperti apa, sama kondisi ini yang air minum. Jadi kayak ada air raksa, aluminium, kurang lebih kadar maksimum yang diperbolehkan. Jadi ketika kita minum air kemasan gitu ya, misalnya botol yang kita minum sehari-hari itu, kalau misalnya itu kandungannya itu melebihi kadar maksimum itu sebenarnya tidak diperbolehkan. Nah, sehingga kalau kita nanti ada kayak ngecek di PDAM kayak gitu, mereka pasti punya standar kadar maksimum yang diperbolehkan ketika mereka melakukan pengolahan air. Jadi kurang lebih ada peraturan menterinya tentang standar kualitas air minum, standar kualitas air bersih juga ada, kolam renang juga ada. Jadi nanti bisa dicek secara lengkapnya di peraturan Kementerian Kesehatan kayak itu bagaimana atau berapa standar kualitas air minum yang diperbolehkan kalau kita pengen melakukan pengolahan air kayak gitu. Jadi ini tergantung instalasinya, kita mau membangun PDAM atau nanti cuma membangun kualitas air bersih atau membangun IPAL, pengolahan air limbah menjadi air bersih. Jadi itu akan beda persyaratannya, air bersih sama air minum. Jadi kemungkinan air minum itu lebih tinggi kualitasnya karena itu nanti akan masuk ke tubuh kita kayak gitu. Ya kurang lebih untuk standar air baku, air bersih, air minum kurang lebih adalah berdasarkan peraturan Menteri Kesehatan. Kayaknya ada tahun 2002 kalau nggak salah. Nanti bisa dicek sendiri ya yang masalah kualitas air minum ini. Oke, kurang lebih seperti itu. Untuk air kolam renang juga sama. Jadi kan mungkin air kolam renang yang biasa kita gunain untuk renang kayak gitu, itu juga perlu adanya ini standar-standarnya seperti apa. Misalnya deterjen, kebutuhan oksigen, BOD, kemudian oksigen terlarut itu seberapa, pH-nya seberapa. Kemudian oke, standar air baku cuma itu nanti. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, sebenarnya setelah ini adalah seharusnya kita ada di lab. Tadi kan setelah penjelasan desain aerasi, desain filtrasi, desain sedimentasi, kita harusnya visitasi ke PDAM atau ke IPAL terdekat itu kan, yang di depan SMK itu atau di UGM atau agama itu. Terus kemudian setelah materi ini, setelah standar baku mutu air bersih air minum, seharusnya nanti kita di laboratorium kita uji
lab gitu. Jadi kita ambil air dari manapun, dari air embung atau di sekitar tempat tinggal kalian kayak gitu. Kemudian kita baru uji ke lab kualitas airnya seberapa, apakah memenuhi standar air baku apa enggak. Kalau misalnya memenuhi standar air baku, berarti kalau mau dimanfaatkan kira-kira prosesnya apa saja yang perlu dilalui kayak gitu. Kalau misalnya pengen diolah sebagai air minum, kira-kira perlu apa lagi kayak gitu. Nah nanti untuk yang setelah ini, setelah nanti mata kuliah kelas ini selesai kayak gitu, jadi nanti saya sudah menyiapkan 5 video ya, 5 video tentang praktikum yang saya jalankan tahun kemarin tentang ini, yang kita nggak bisa jalankan pada semester ini kayak gitu. Nanti kalian kayak resume gimana prosedurnya. Nanti ada 5 video, nanti terserah nanti resumenya seperti apa, nanti udah saya jelaskan di draft soalnya kayak gitu. Udah, berarti kurang lebih seperti itu. Mungkin nanti akan saya jelaskan secara detail tugasnya masalah resume video itu ya. Mungkin saya selesaikan dulu materinya hari ini. Jadi untuk standar air baku seperti itu. Kemudian oke. Jadi ini materi ini materi terakhir hari ini. Wait. Oke, ini slide-nya kelihatan ya? Sudah, Pak. Kelihatan, Pak. Oke, jadi tadi kan kita melakukan analisis dimensi aerasi, kemudian filtrasi sama sedimentasi, ya kan? Nah harusnya setelah ini kita harusnya visitasi gitu, nggak bisa dilakukan visitasi PDAM. Terus habis itu kita ada materi standar air baku air minum gitu. Jadi harusnya kita hari ini harusnya di lab uji kualitas air kayak gitu kan, tapi nggak bisa dilakukan. Jadi nanti kita akan ganti gimana tugasnya bisa menyampaikan atau apa ya istilahnya, mencakup kompetensi yang seharusnya kalian dapatkan ketika praktikum kayak gitu. Nah setelah itu jadi kita udah bahas nih, kemarin udah bahas masalah pengolahan air, pertemuan yang pekan lalu, pengolahan air dari air permukaan sama air tanah. Air permukaan sama air tanah kayak gitu kan. Ini udah selesai. Terus hari ini untuk aerasi, filtrasi, sedimentasi saya pikir udah selesai kayak gitu. Jadi nanti tinggal kalian nyoba aja gimana mendesain aerasi, filtrasi, sedimentasi kayak gitu. Ini udah ada contoh-contoh soalnya, contoh-contoh bagaimana kita mendesain jadi kayak bentuknya seperti apa. Udah saya siapkan di Elok, nanti bisa dicek sendiri. Kemudian standar air baku ini cuma peraturan-peraturan gitu doang. Habis itu harusnya kalian praktikum di lab kayak gitu. Setelah ini adalah kita pengen melakukan kebutuhan air. Kebutuhan air atau water demand. Jadi kan setelah kita membangun gitu ya, setelah membangun konstruksi instalasi air gitu kan, kita nanti akan distribusi airnya kan. Nah, kita perlu memproyeksikan kira-kira kebutuhan air masyarakat yang nanti akan dilayani oleh IPAL ini seberapa sih banyaknya kayak gitu. Misalnya kita pengen bangun IPAL-nya di Sulawesi, Kalimantan, Sumatera kayak gitu. Kan kita perlu tahu yang perlu didistribusikan ke masyarakat itu berapa banyak kayak gitu kan. Berarti kita perlu tahu berapa jumlah penduduknya di daerah X, di daerah Y, di daerah Z. Kemudian kita baru mengestimasi kebutuhan airnya berapa yang perlu diproduksi selama sehari, 2 hari, selama setahun kayak gitu. Nah ini materi terakhir ini masalah proyeksi penduduk sama kebutuhan air. Oke, jadi untuk perencanaan penyediaan air bersih itu kita perlu beberapa faktor yang perlu diperhitungkan seperti daerah yang harus dilayani, target waktunya seperti apa, ini jumlah penduduknya, kualitasnya air bersih itu seperti apa,
ketersediaan sumber air baku. Jadi di daerah yang kalian layani itu butuhnya di sana ada apa aja? Apakah ada embung, ada waduk, ada danau, ada sungai kayak gitu. Nah, baru ditetapkan pengolahan air bakunya nanti seperti apa, mau menjadi air bersih atau air minum. Kemudian sistem distribusi air bersih. Oke, jadi untuk kebutuhan air bersihnya itu kurang lebih ngitungnya itu unit konsumsi, kemudian kehilangan atau kebocoran, sama pemadam kebakaran. Jadi ini sebenarnya kayak general equation persamaan umum aja. Jadi kalau kita pengen tahu kebutuhan air suatu wilayah, kita perlu tahu mereka perlunya konsumsinya berapa liter per hari kayak gitu. Nah, kita jangan melupakan tentang kehilangan atau kebocoran, karena waktu air mengalir melalui pipa kayak gitu kan biasanya ada bocor kayak gitu kan, ada kehilangan air di perjalanan entah itu karena apa. Sama pemadam kebakaran. Jadi biasanya di beberapa kota, wilayah perkotaan kayak gitu, itu biasanya mereka mendesain suatu penyediaan air bersih itu kebutuhan airnya itu sudah diselipkan sama ini buat itu ya buat hydrant yang di jalan-jalan warna merah itu buat pemadam kebakaran, itu sudah disediakan desainnya seperti itu. Nah, untuk faktor-faktor yang mempengaruhi sebenarnya harusnya familiar ya. Kalau kita pengen tahu kebutuhan air, berarti kita harus tahu jumlah penduduk, iklim, gaya hidup, plumbingnya, sistem pembuangan, industri, sama harga jual air. Ini sebenarnya bukan harga jual ya, harga jasa. Harga jasa itu kayak kita itu pengen dapat air, tapi kita perlu bayar jasanya, jasa pengolahan airnya, jasa distribusinya, jasa untuk operasi pemeliharaannya seperti apa, kayak gitu. Kemudian kebutuhan airnya bisa digunakan untuk domestik rumah tangga, non domestik, industri, kebocoran di dalam air, sama pemadam kebakaran. Nah, ini beberapa nanti standar-standar kebutuhan air domestik, misalnya kalau di skala metro, kota besar, sedang, kecil itu bisa beda-beda. Keran itu biasa. Jadi kebutuhan domestik itu nanti perlu dijabarkan apa saja. Jadi ada yang untuk kebutuhan sehari-hari, ada untuk keran, untuk komersil, pasar, hotel, dan lain sebagainya. Nah, untuk kehilangan air itu kurang lebih seperti ini, 25% sampai 30% dari kebutuhan rata-ratanya seperti apa. Nah, untuk pelayanan airnya ada perpipaan, ada fasilitas non perpipaan, itu sumber umum, mobil, tangki air, dan lain-lain. Oke, jadi misalnya area pelayanannya adalah seperti ini di sini misalnya. Berarti area proyek programnya kan seperti ini, target area. Nah, studi areanya adalah sebesar ini. Jadi kayak kita ketika kita pengen bangun atau pengen tahu kebutuhan air kayak gitu, kita juga perlu mempertimbangkan keadaan-keadaan di sekitarnya. Jadi area proyek jangka panjang itu adalah area proyek di sini, area jangka panjang. Kalau area jangka pendek itu area pelayanan, lebih di sini, lebih kecil lagi. Jadi misalnya contoh penentuan area studi ya. Jadi misalnya bagaimana rencana pemanfaatan sumber air baku mata air umbulan. Jadi kita punya mata air nih, mata air di waduk kayak gitu kan, di umbulan di Pasuruan sebesar 4.000 liter per detik untuk memenuhi kebutuhan air Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Pasuruan, Kota Pasuruan, Kota Surabaya, Sidoarjo, sama Kabupaten Gresik. Dana maksimumnya 1,3 triliun. Berarti caranya adalah kita lihat peta Jawa Timur dan letak lokasi mata air, kemudian lihat peta Kabupaten Pasuruan, Kota Pasuruan, dan lain sebagainya untuk area studinya. Area proyek dan area pelayanan adalah area yang akan dilayani. Kurang lebih untuk mendeskripsikan area ini ada seperti itu. Contohnya. Target waktunya ini ya. Target waktunya kita perlu menentukan usia penggunaan efektif penyediaan air bersih. Itu kita perlu estimasi berapa tahun kita pengen menggunakan fasilitas itu.
kemudian atau kesulitan ekspansi fasilitas, antisipasi perkembangan penduduk. Jadi mungkin kita mendesainnya ketika tahun 2020 gitu kan. Tapi kan nanti ketika 2050 itu pasti kan udah beda lagi kondisinya. Suku bunga kapital berarti kita masih akan belajar masalah aspek ekonomi. Jadi mungkin ini akan kita bahas di pekan depan, aspek ekonomi finansial, suku bunga dan lain sebagainya. Jadi dalam penentuan harga jasa air bersih. Oke, kayak gitu. Nah, ini proyeksi jumlah penduduk. Ini kalau nggak salah udah pernah dibahas di statistik harusnya ya. Cuman ya nggak masalah kita bahas lagi di sini. Sebenarnya gampang untuk proyeksi pertumbuhan penduduk itu. Jadi kita punya data seperti ini. Kita punya tahun 91, 2, 3, 4, 5, jumlah penduduknya sekian. Ya kan, selisih pertambahannya tinggal dikurangnya aja kan. Kemudian persentase pertambahannya berapa gitu. Jadi rata-rata pertambahannya adalah sekitar 1,1% per tahun. Nah, untuk metode aritmatik sebenarnya gampang, cuman X itu sebagai tahun ya. 1, 2, 3, 4 pertambahannya itu berapa? 218 dan seterusnya dikali dapat nanti R-nya 0,83. Kurang lebih seperti ini. Untuk metode geometrik itu kita pakai jumlah penduduk di bagian sini, kemudian ln PN, kemudian X dikali Y, dapat R sama dengan 1, metode square, X itu tahunnya, jumlah penduduknya Y, dan seterusnya R-nya 0,99. Jadi ada tiga ya, tadi aritmatik, geometrik, sama least square. Cara untuk melakukan proyeksi penduduk. Oke, jadi kesimpulannya ini kan R-nya 0,83, ini 1, 0,99 sehingga dipakai R yang mendekati 1, yaitu metode geometrik di sini. Jadi di sini metode geometri dipilih. Untuk proyeksinya adalah seperti ini. Pn sama dengan P01 plus R pangkat N untuk metode geometrik ya. Jadi kita pengen memproyeksikan tahun 2000 misalnya dengan tahun awalnya kita ketahui kan 95. Ini kan 95. 1 plus R 0,1 kali N. Kita tahunya N-nya 5 tahun. 1, 2, 3, 4, 5 kayak gitu. Jadi hasilnya 21463 dan seterusnya dapat mungkin tahun 2025 dan seterusnya, ini kayak gitu. Nah, setelah itu baru kita tahu kebutuhan airnya berapa karena kita udah memproyeksikan jumlah penduduknya. Jadi kan tinggal dikali misalnya. Jadi misalnya kita dapat kebutuhan air nanti di total berapa dikalikan jumlah penduduk ini. Nanti berapa liter per hari, butuhnya seperti itu. Jadi kebutuhan air cek pasar, toko berapa, masjid, terminal, sekolah, kantor, hotel, rumah sakit, bioskop, restoran kayak itu. Kemudian kebutuhan air pemadam kebakaran itu biasanya seringkali diabaikan. Kayak gitu kan biasanya. Padahal itu juga penting. Itulah kenapa untuk yang IPAL yang di daerah pedalaman, pedesaan kayak gitu, di rural areas itu jarang yang memperhitungkan untuk kebutuhan air pemadam kebakaran. Biasanya lebih banyak di wilayah urban, di wilayah perkotaan. Oke, jadi untuk kehilangan kebocoran juga perlu ditambahkan. Jadi waktu dulu contoh kasus di Jakarta pernah mencapai 75% kehilangannya itu. Kemudian pada tahun 96 turun menjadi 57% dan tahun 2005 turun menjadi 49,79%. Jadi perlu direncanakan terkait kebocoran air yang akan terjadi. Nah, untuk perhitungan kebutuhan air bersih kurang lebih seperti ini. Kita punya unit konsumsi, kehilangan, sama kebakaran. Tadi kan konsumsinya dari jumlah penduduk tadi, penduduk dikalikan kebutuhannya per orang berapa gitu kan.
Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Untuk alternatif sumber air baku bisa dari air tanah, air permukaan, udah kita bahas kemarin. Pemilihan sumber air baku mempertimbangkan kualitas, kuantitas, kontinuitas, jaraknya dengan area perlayan, ketersediaan biaya. Jadi ini contoh proyek air bersih ya dalam gambar. Ini di mana ya? Saya agak lupa di mana ya. Intinya kurang lebih untuk merancang proyek air bersih di wilayah pedalaman, di pedesaan, di masyarakat lokal, kurang lebih seperti ini. Jadi kayak kita pengen menampung bak air kapasitasnya sekian, oh ini di Kuli Susu Utara, ini di mana ya? Ini kebutuhannya untuk 1.000 keluarga. Ini bak penangkap mata air dibangun, jadi kayak embung buatan, artificial pond kayak gitu. Jadi kalau proyek air bersih di pedalaman kebanyakan gotong royong kan, semangat kemasyarakatnya masih ada. Beda sama ketika kita melihat pengelola air bersih di wilayah perkotaan itu lebih ke sudah menjadi apa namanya rumah instalasi pengolahan air bersih atau gedung kayak gitu. Ini kurang lebih beberapa contoh masyarakat lokal dalam melakukan proyek air bersih kurang lebih seperti ini. Oke, nanti akan saya share juga materinya. Oke, jadi untuk materinya untuk hari ini kurang lebih seperti itu. Akan saya langsung jelaskan yang masalah tugas tadi ya. Mana sih? Oke, jadi yang untuk resume video praktikum itu Suaranya tidak masuk, Pak. Permisi Pak Rian, mohon maaf Pak Mantasa, mohon maaf Pak, suaranya tidak keluar.
Mohon maaf Pak, suaranya masih belum masuk Pak. Cek
Ini udah kedengeran? Sudah, Pak. Iya, Pak. Tadi yang nggak Pak. kedengeran di bagian mananya? Dari Awal, Pak, dari awal. Di bagian apa? Dari penjelasan soal, Pak, dari awal sampai sekarang, sampai sebelum ini. Oh, berarti sebelumnya maksudnya udah masih kedengeran ya yang materi-materi yang tadi. Iya, masih. Berarti cuman di bagian penjelasan soal aja. Iya. Oke, bentar gini. Oke. Jadi untuk yang saya ulangi ya. Jadi untuk yang kan hari ini kita harusnya praktikum gitu kan, praktikum cuman kita nggak bisa karena kondisi yang sekarang itu. Jadi untuk yang tugas yang pertama itu IC 1 itu dikumpulkannya hari ini sampai jam 10 malam kayak gitu. Nah itu nanti ada 5 video praktikum di playlistnya seperti yang di grup WhatsApp kayak gitu, di grup WhatsApp kemarin. Jadi bisa dicek ada 5 video praktikum. Nanti perlu dijelaskan latar belakangnya seperti apa, tujuan, alat dan bahan, langkah praktikum, hasil pembahasan analisis laboratorium dibanding dengan cara air baku. Jadi kayak apa ya, cuma itu aja berarti kayak ngeresum aja sebenarnya untuk yang isi pertama ini. Jadi kayak ini adalah video praktikum tahun 2019. Jadi kemarin kita ngambil air bakunya kalau nggak salah di embung, di sungai kayak gitu, baru dicek di laboratorium. Latar belakangnya seperti apa nanti dijelaskan, tujuannya seperti apa dijelaskan, alat bahannya nanti yang diperlukan apa saja di elaborasi kayak gitu. Langkah praktikum dijelaskan penjelasannya detail per langkah, kemudian hasil pembahasannya dibandingkan dengan syarat air baku tadi kan kita udah jelasin syarat air bakunya tadi apa aja di peraturan Menteri Kesehatan, baru disimpulkan kayak gitu. Kurang lebih kayak gitu sih untuk yang essay pertama itu. Nah, terus untuk essay yang kedua, ini kalau misalnya suaranya nggak denger, langsung interupsi aja ya. Saya nggak baca chatnya soalnya. Jadi untuk essay yang kedua itu dikumpulkannya pekan depan. Itu terkait case-based learning. Case-based learning. Jadi asumsikan saja kita pengen melakukan suatu sebagai engineer gitu, sebagai engineer kita mencari suatu daerah yang memerlukan pengolah air bersih sebagai air baku atau air minum. Jadi misalnya kita pengen menyelesaikan ini yang tadi saya jelaskan, saya ingin menyelesaikan permasalahan pengolahan air bersih di daerah pedalaman di perbatasan Indonesia Malaysia. Di sana belum ada pengolahan air minum sehingga saya perlu mendesain instalasi pengolah air baku atau air limbah atau air minum. Jadi ini desainnya bebas seperti apa. Jadi asal realistis sesuai yang prosedur. Kemudian yang perlu didesain di sini adalah aerasi, filtrasi, sedimentasi kayak gitu. Tadi udah saya sebutkan semua ya, ini sedimentasi seperti ini, filtrasi seperti ini, pre-aerator seperti ini. Oke, jadi saya ulangi lagi, tadi saya menyampaikan bahwa untuk yang aerasi ini kan kemarin kita udah bahas ya, kalian udah desain, udah gambar kayak gitu. Itu nanti dicantumkan saja di tugas ini kayak gitu, ditambah dengan pre-aerator di sini. Jadi kalau misalnya nanti ada pertanyaan terkait perhitungan ini bisa disampaikan di grup WhatsApp yang udah dibuka kemarin. Nah, kemudian untuk filtrasi, untuk jenis tanahnya sesuaikan dengan kondisi yang pengen kalian ambil studi kasusnya. Jadi misalnya kalian ngambil di daerah Kalimantan kayak gitu, tinggal dicek aja kira-kira karakteristik atau sifat-sifat tanah di sana itu seperti apa kayak gitu. Itu perlu untuk menjadi bahan di sini maksudnya. Jadi kurang lebih ini sudah runtut gitu ya, udah runtut, tinggal diikutin aja alurnya. Kemudian untuk sedimentasi saya nggak tahu kemarin apakah ini sama dengan analisis sedimentasi kalian itu, tapi kurang lebih nanti bentuk sedimentasinya kurang lebih seperti ini, nanti bisa dicek sendiri alurnya seperti apa. Oke, jadi kayak gitu. Jadi yang perlu dianalisis adalah aerasi, filtrasi, sedimentasi. Perlu didesain dan dianalisis dan digambar. Jadi untuk yang lain itu mau ditambah step-step yang lain itu bebas sebenarnya, cuman nggak wajib didesain atau digambar.
Kalau di skema boleh di skema. Kalau misalnya mau ada tambahan kayak flokulasi, koagulasi dan lain-lain itu bisa ditambahkan. Jadi untuk asumsi data awal dibebaskan, boleh menggunakan data sekunder dan lain-lain. Kemudian perhitungannya boleh dianalisis menggunakan Excel dan diolah menggunakan Microsoft Word. Kemudian gambarnya bisa pakai AutoCAD atau program sejenis. Kemudian yang perlu dijelaskan nanti adalah latar belakangnya, ceritakan daerahnya seperti apa, gambar lokasi petanya, kenapa kamu memilih daerah tersebut, permasalahannya apa, tujuannya kamu nanti pengennya buat ipalnya apa, apakah air baku, air bersih, atau air permukaan, atau air tanah. Kayak gitu. Kemudian metode penelitiannya yang perlu dikerjakan adalah aerasi, filtrasi, sedimentasi. Dan nah, itu yang wajibnya didesain itu sama gambarnya. Yang lain-lain cukup skema aja. Jadi kalau misalnya ada step-step lain selain ada aerasi, filtrasi, sedimentasi, bisa di skema aja, nggak perlu didesain secara detail, nggak perlu digambar secara detail kayak gitu. Kemudian pembahasannya mulai dianalisis seperti apa, kemudian baru disimpulkan kayak gitu. Jadi contohnya nanti bebas mau ngambil daerah mana saja dari paper, jurnal, internet, studi kasus, YouTube, saya bebaskan kayak gitu. Kasusnya permasalahannya air, apakah dari air tercemar, limbah, air tanah tercemar, bisa dipilih. Tinggal nanti kita sebagai desainernya nanti pengennya ngapain di daerah itu. Jadi kayak kita kayak ini aja menskenarikan diri kita sebagai seorang engineer yang akan melakukan desain pengelolaan air di suatu tempat kayak gitu. Itu kurang lebih penjelasan esai 2-nya seperti itu, esai 1-nya cuma resume aja. Oke, ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan? Mohon maaf Pak, untuk presensinya apa slotnya untuk pertemuan ini apa ya Pak? Oh iya, belum ya. Nama kamu aja tadi deh, Brilian, nama kamu aja. Oh iya Pak, siapa? Oke, yang lain ada pertanyaan nggak? Untuk yang tadi tugasnya tadi? Pak, izin bertanya, Pak. Iya. Pak, untuk desain atau gambarnya itu untuk unit aerasi, filtrasi, sedimentasi harus jadi satu denah atau per part aja gambarnya, Pak? Yang itu per part aja, yang satu denah nanti di akhir aja. Jadi ini per part aja nggak apa-apa. Oh, baik, Pak. Terima kasih. Ya, jadi nanti tugasnya nanti sambung menyambung ya. Jadi di tugas ini cuman sampai desainnya, filtrasi seperti apa, aerasi seperti apa, sedimentasi seperti apa. Terus yang nanti pekan depan kita masuk ke proyeksi kebutuhan air, jumlah penduduk dan lain sebagainya. Setelah itu baru kita menganalisis finansialnya, ekonominya, baru gambar akhir denah di slide tadi. Jadi ini per part aja nggak apa-apa. Baik, Pak. Oke, ada pertanyaan lain? Oke, nggak ada ya. Berarti kalau nggak ada, berarti setelah ini mungkin teman-teman bisa masuk ke, harusnya kan kita praktikum kan, jadi bisa cek di YouTube-nya aja, di playlist-nya aja. Kemudian bisa dilihat, jadi itu ada 5 video, sebenarnya itu videonya itu sama aja, praktikumnya itu sama kayak gitu, cuman hasilnya nanti beda-beda. Nanti bisa dilihat aja nanti. Kemudian nanti bisa diresum, nanti bisa diupload sampai jam 10 malam hari ini. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Ya. Mohon maaf Pak Rian, untuk saya boleh menanyakan materi minggu lalu nggak Pak? Iya, Terkait aerasi. gimana? Jadi untuk teori gas transfer kemarin kan kalau dari materinya Bapak, seiring bertambahnya temperatur maka solubility-nya dia semakin bertambah. Kan saya menemukan literasi lain itu berkatakan sebaliknya Pak. Jadi semakin suhunya tinggi, solubility-nya dia semakin rendah. So apa? Solubility? Iya. Itu kalau nggak salah kemarin itu semakin tinggi temperaturnya, itu tingkat oksigennya itu yang semakin meningkat. Kayaknya saya belum state terkait solubility deh. Soalnya kalau berdasarkan tugas kemarin yang teori gas transfer itu kan untuk yang apa namanya
proses yang mendidih itu kan, kalau dari PPT Bapak itu kemarin berarti yang concentration gas dan temperatur itu bukan solubility-nya ya Pak, grafiknya? Iya, itu beda. Kalau konsentrasi beda. gas itu konsentrasi oksigennya. Oh ya, saya kira itu solubility-nya grafiknya. Ya, itu hal yang berbeda kayak gitu. Oke. Terima kasih Pak. Oke. Oke, ada pertanyaan lain? Mungkin? Oke, kalau nggak ada bisa langsung ke ini ya, sampai jam 10 malam nanti ke playlist YouTube-nya, bisa dicek video-video praktikumnya seperti apa, nanti bisa diresum dan bisa dikumpulkan juga hari ini kayak gitu. Terus yang tadi masalah case based learning bisa dikumpulkan pekan depan. Oke, jadi kalau nggak ada pertanyaan lagi, saya kira cukup itu teman-teman nanti perkuliahan kita hari ini. Jadi nanti kita pekan depan sudah bisa ke, ini kan udah kebutuhan air, udah jumlah penduduk, udah berarti tinggal aspek ekonomi harga. Kita menentukan harga air bersihnya itu seberapa untuk pekan depan. Oke, jadi kayak gitu aja. Kalau nggak ada pertanyaan, saya cukupkan pertemuan kita pada hari ini. Kurang lebih dari saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak.